Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pelajaran keempat pada pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Maka anak-anak di sini menerapkan pelajaran perilaku terpuji. Perilaku terpuji sesungguhnya terdiri dari akhlak karimah. Akhlak karimah itu perilaku yang mulia. Akhlakul karimah juga disebut akhlak mahmudah. Mahmudah juga disebut terpuji. Jadi perilaku terpuji apa yang kamu pelajari di kelas 2 ini adalah perilaku kerjasama dan tolong menolong. Sebagaimana disebutkan dalam kalamullah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kerjasama banyak kita lakukan. Kita melakukan kerjasama dalam hal yang baik, bukan hal buruk. Nah, saat membersihkan kelas itu yang baik. Kita tidak boleh bekerja sama saat ulangan atau ujian. Kita harus menjawab dengan kemampuan sendiri dan kita harus melakukannya dengan mandiri. Kita tidak boleh bekerja sama dalam menjawab soal. Makanya kalian tulis di sini anak-anak, kerjasama yang boleh dilakukan adalah piket. Yang tidak boleh dilakukan adalah saat ulangan. Ulangan tidak boleh bekerja sama, karena itu memang mandiri, kemampuan kita sendiri. Baik, manfaat kerjasama meringankan pekerjaan sulit menjadi ringan. Kita piket, moga-moga besok bisa tetap muka dengan baik dan benar. Kita bisa bekerja sama dalam hal membersihkan sekolahan, membersihkan kelas tentunya. Kemudian bagaimana supaya kita dapat mengenal dengan orang lain? Kita juga dapat bekerja sama dalam kerja bakti misalnya. Nah, kalian tuliskan kebiasaan di rumah yang kalian lakukan dalam kerja sama. Misalnya setiap hari Senin, kami bekerja sama dalam hal memasak. Selasa, memberi makan hewan peliharaan ataupun membersihkan ruangan TV, membersihkan dan lain sebagainya. Misalnya setiap hari Ahad mencuci, atau bisa setiap hari kita mencuci baju sendiri. Kerjasamanya adalah kalian mencuci baju sendiri, ibu memasak, ayah membersihkan semua ruangan. Jadi semua terasa indah, saling bantu-membantu melakukan pekerjaan. Nah, kerjasama juga sama dengan tolong menolong. Tadi disebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ta'awanu itu adalah tolong menolong. Coba kalian perhatikan anak-anak, kalau sebagai seorang yang tidak bisa, wajib kita tolong. Sebagai orang yang bisa, kita harus menolong. Pekerjaan apa yang harus kita tolong? Tentunya dengan hal yang baik. Yang tidak boleh dalam kita tolong adalah perbuatan yang dosa. Itu tidak boleh kita tolong. Perbuatan dosa tidak boleh kita tolong. Banyak sekali perbuatan baik yang dapat kita lakukan. Membantu orang, melakukan kebaikan. Makanya semua hal yang dapat kita tolong menolong membuahkan pekerjaan yang berat menjadi ringan. Kita saling berteman, rukun antara teman. Anak-anak, langsung saja kalian centang dalam hal boleh dan tidaknya. Jika membantu dalam mengerjakan soal ulangan, tentunya tidak boleh.
Nah, seperti itu ya anak-anak, dikerjakan sampai nomor 5. Perilaku yang baik disebut juga perilaku terpuji. Perilaku tercela adalah perilaku buruk. Kerjasama dalam usaha atau pekerjaan dilakukan secara bersama-sama. Kerjasama harus dilakukan dalam perbuatan yang baik. Contoh kerjasama di kelas adalah melaksanakan piket. Menjaga adik ketika ibu sedang bekerja adalah contoh kerjasama di lingkungan keluarga. Contohnya kerjasama di lingkungan keluarga di rumah, yaitu membersihkan halaman rumah. Kerjasama di masyarakat, yaitu kerja bakti dalam membersihkan masjid. Perilaku seperti gambar. Perilaku seperti gambar merupakan contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah tentunya. Pak Sukoco memberikan tugas kepada Zain dan Malik. Tugas tersebut dikerjakan bersama-sama supaya hasilnya memuaskan. Hasilnya baik. Ada tugas dari guru, suruh mengerjakan bersama supaya hasilnya lebih baik. Asifah adalah seorang pelajar yang baik. Asifah tidak bekerja sama dalam hal mengerjakan ulangan. Nurul meminjamkan penghapus kepada Huda. Huda meminjamkan pensil kepada Nurul. Nurul dan Huda saling tolong-menolong. Membantu orang yang sedang kesulitan adalah arti tolong-menolong. Kalau pamrih mengharapkan imbalan. Jadi kita tanpa pamrih. Tolong-menolong dalam akan meringankan biaya yang dikeluarkan. Umar melihat ibu membersihkan halaman. Umar sebaiknya membantu. Tantri melihat nenek kesulitan menyeberang. Tantri sebaiknya membantu. Suci kesulitan mengerjakan PR. Sebagai kakak, Naswa sebaiknya membimbingnya. Contoh tolong-menolong yaitu Ilyas membantu guru membawakan buku pelajaran. Alif Ilham suka tolong-menolong. Manfaat yang didapat Alif dan Ilham yaitu persahabatan semakin erat. Tolong-menolong dalam hal keburukan tidak boleh dilarang ya, jadinya dalam hal-hal buruk tidak boleh termasuk dalam hal yang dosa. Kerjasama yang dilakukan dalam hal kebaikan. Kerjasama dalam hal kebaikan. Kebaikan ditulis ya anak, karena di sini menggunakan jari, anak-anak bisa lebih baik. Fahri melihat Arman kesulitan mengangkat meja. Fahri sebaiknya menolong. Piket kelas dilaksanakan dengan cara kerjasama bersama-sama. Sama-sama kerjasama. Kerja sama. Allah memerintahkan kita untuk tolong menolong dalam hal kebaikan.
Perilaku terpuji Rasul harus kita contoh, tiru. Jika ada orang yang minta menunjukkan jalan, hendaknya kita tolong. Allah menyukai muslim yang saling menolong. Kelak di akhirat Allah akan memasukkan dalam Indra tidak membawa pensil saat ada ulangan. Gue menunjukkan pensil kepada Indra. Indra harusnya mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Allah melarang tolong-menolong dalam hal keburukan dan dosa. Tolong-menolong membuat persaudaraan semakin erat. Kita lanjutkan. Yang dilakukan dengan kerjasama. Apa yang dimaksud kerjasama adalah bekerja bersama-sama dalam hal mencapai pekerjaan semakin mudah. Bekerja bersama-sama. Contoh kerjasama di sekolah tentunya sudah diketahui. Manfaat kerjasama, ringannya pekerjaannya. Pengertian tolong-menolong adalah saling membantu. Tolong-menolong dalam kebaikan adalah zakat, infak, sedekah, kurban. Itu semua yang baik dan menjadi kewajiban. Menolong orang yang kesusahan, yang mengalami hal yang susah bagi dia, jatuh dari tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.